Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami bagian ruang kolaborasi topik 5 tentang modul rancangan pembelajaran dalam UBD. Tepatnya di bagian lembar kerja T. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri, Okrila Diputra, sebagai moderator. Selanjutnya ada pemateri Ibu Novadila dan Ibu Tiara Hanum. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri. Perencanaan pembelajaran berupa pilihan tentang metode pengajaran, urutan pelajaran, dan bahan sumber untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pada kegiatan pembelajaran ini digunakan desain where. Di sini fokusnya kepada bagian T, disesuaikan untuk mencerminkan bakat individu, minat, gaya, dan kebutuhan. Misalnya, setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan secara umum disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor bawaan atau internal dan faktor lingkungan atau eksternal. Setiap individu memiliki keunikan masing-masing, sehingga setiap anak memiliki bakat dan minat berbeda. Perencanaan kurikulum UBD harus disesuaikan dengan bakat, pengetahuan sebelumnya, minat, gaya belajar, dan kebutuhan perkembangan individu harus tetap mengacu pada tujuan dengan memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Lembar kerja. Pertanyaan lembar kerja. Pertama, bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Yang kedua, bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Baiklah, selanjutnya adalah jawaban dari dua pertanyaan dari lembar kerja T. Yang pertama yaitu bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Yaitu yang pertama, cara mengakomodasikan kebutuhan perkembangan peserta didik. Yang pertama, menjadikan pengetahuan bermakna dan relevan bagi peserta didik. Yang kedua, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menerapkan dan menemukan ide sendiri. Yang ketiga, menyadarkan peserta didik untuk menerapkan strategi pembelajaran sesuai dengan keinginan atau motivasi mereka. Yang keempat, mengenali tiap gaya belajar dari masing-masing peserta didik. Yang kelima, menyediakan sumber bahan ajar yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Dan yang terakhir, mengarahkan peserta didik sesuai dengan gaya belajar yang mereka miliki. Selanjutnya, cara mengakomodasikan kebutuhan terhadap pengetahuan sebelumnya peserta didik. Yang pertama, menggali informasi awal tentang pengetahuan sebelumnya atau kemampuan awal dari peserta didik melalui tes diagnostik. Yang kedua, menggunakan berbagai macam jenis asesmen yang mendukung penerapan pengetahuan sebelumnya dari peserta didik. Selanjutnya adalah cara mengakomodasikan kebutuhan terhadap minat peserta didik. Yang pertama yaitu mengarahkan peserta didik yang terus mengarahkan peserta didik untuk terus mengembangkan minat yang dimilikinya. Yang kedua, menggunakan berbagai media yang menarik agar dapat menarik perhatian dan keterlibatan peserta didik secara aktif dalam belajar. Yang ketiga, memotivasi peserta didik yang memiliki minat. Selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran? Nah, caranya ada 6 di sini. Yang pertama yaitu dengan menganalisis berbagai hambatan atau perubahan kondisi yang terjadi saat proses pembelajaran. Sebagai contoh, sarana dan prasarana yang tidak mendukung atau terkendala dan alokasi waktu pembelajaran yang tidak sesuai dengan rancangan pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya. Yang kedua, memprediksi tantangan yang akan muncul selama proses pembelajaran. Yang ketiga,
berfokus pada tujuan pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya. Yang keempat, membuat perencanaan ulang agar proses pembelajaran tetap bisa berjalan dengan efektif. Yang kelima, melakukan evaluasi dan refleksi terhadap rancangan pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya. Yang keenam, melakukan revisi terhadap rancangan pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Kami tutupi dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.